Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Etnomatematika dalam pengungkapan konsep geometri pada permainan tradisional Imlek. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Sotra sebagai penulis pertama, dan ada rekan saya, Dea Clarista Ardani sebagai penulis kedua. Dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini kita mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pertama, pendahuluan. Budaya dan matematika merupakan dua hal yang berkaitan erat. Kebudayaan diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sedangkan matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan alam, sosial, sehari-hari, dan budaya. Namun banyak orang itu belum mempercayai bahwa budaya dan matematika itu berkaitan erat. Mereka hanya mempercayai budaya ya hanya budaya, tidak ada sangkut pautnya dengan matematika. Maka dari itu, budaya dan matematika itu digabungkan dan menjadi nama etnomatematika. Etnomatematika sendiri itu adalah studi ilmu yang menggabungkan antara nilai-nilai budaya yang ada dengan konsep matematika. Artikel kami ini mengambil budaya permainan tradisional engklek. Permainan tradisional engklek itu sendiri itu apa? Permainan tradisional engklek merupakan salah satu permainan tradisional yang dimainkan di luar rumah yang menarik minat anak-anak. Dari itu, penelitian kami bertujuan untuk mengetahui konsep geometri ada pada permainan engklek. Penelitian terdahulu, kita mengambil 3 penelitian di tahun 2021 dan tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Tabuhan di tahun 2021 yang berjudul Etnomatematika Eksploratif Permainan Engklek sebagai Media Pembelajaran Matematika. Untuk perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Simanjuntak dan Tabuhan itu berfokus pada media pembelajaran di sekolah menengah pertama. Sedangkan penelitian yang akan mendatang kita berfokus pada konsep geometri secara umum. Untuk persamaan penelitiannya pada variabel X, yaitu etnomatematika pada permainan engklek. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu Mulyasari di tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Etnomatematika Permainan Engklek terhadap pemahaman konsep geometri siswa sekolah dasar. Untuk perbedaan dari penelitian ini yaitu subjek dan metodenya. Subjeknya yaitu sekolah dasar, serta penelitiannya menggunakan Max Method. Untuk persamaannya ada pada variabel X yaitu permainan tradisional engklek. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Fatona dan Naemah di tahun 2022 yang berjudul Analisis Pengaruh Games Education Permainan Engklek terhadap motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika pokok bahasan keliling bangun datar. Untuk perbedaan penelitian yaitu subjeknya. Di subjek ini adalah sekolah madrasah ibtidaiyah dan metode penelitiannya yaitu kuantitatif. Sedangkan penelitian yang akan mendatang adalah mengungkapkan konsep geometri secara umum dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Serta persamaannya di variabel X yaitu permainan tradisional engklek. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan triagonalis teknik dan sumber, melakukan observasi langsung di Desa Sidomulyo Banyuanyar Banjarsari Surakarta dan di Desa Mundus Lokatan Gunungrejo Karanganyar Jawa Tengah. Dokumentasi serta tinjau pusaka dengan menggunakan jurnal-jurnal di Google Scholar. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.
serta analisis data yang dilakukan meliputi analisis deskriptif dengan literatur jurnal tentang konsep geometri garis lurus, garis lengkung, garis sejajar, simetri, titik, sudut, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar geniang, dan kesebangunan. Hasil dan pembahasan. Permainan engklek merupakan permainan tradisional di mana anak-anak biasanya melompat dari satu kotak ke kotak lain dengan menggunakan satu kaki. Permainan engklek itu tidak hanya bermain saja, tapi juga dapat menyehatkan badan. Karena meningkatkan kemampuan fisik setiap permainan itu kan melompat satu kotak ke kotak lain. Jadi dapat melancarkan peredaran darah, melatih keseimbangan badan, karena engkel hanya dimainkan oleh satu kaki. Jadinya mereka bisa seimbang dan bisa menyehatkan badan. Adapun aspek matematika dalam permainan tradisional engklek ini yaitu pengenalan angka-angka dan berlatih berhitung serta mengenakan bangun datar yang terbangun pada lumpak atau peta-peta engklek atau rumah engklek di atas tanah. Tidak ada standar yang baku dalam pembuatan engklek ini. Misalnya berupa ukuran bidang datar yang digunakan atau juga standar macam-macam bidang datar yang digunakan. Engklek merupakan permainan yang di dalamnya terdapat unsur geometri bangun datar di mana jika ditelaah lebih lanjut bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika tentang geometri datar. Langkah-langkah memainan permainan engklek sangat sederhana. Permainan ini dimainkan pada permukaan datar, biasanya tanah berbentuk gambar kotak-kotak. Permainan engklek biasanya dimainkan oleh beberapa anak, kebanyakan itu perempuan. Setiap anak harus mempunyai gaco atau batu untuk dilempar ke satu kotak ke kotak lain. Dan ini ada 3 permainan engklek. Yang pertama ada engklek gunung, yang kedua ada engklek segitiga, yang ketiga ada engklek balik. Kita akan mengungkapkan konsep geometri pada ketiga engklek ini. Ada garis, bangun datar, dan kesebangunan. Kita bisa lihat di engklek gunung ini, kita bisa lihat adanya garis lurus. Garis lurus ini yang membentuk persegi dan garis lurus di sini bisa membuat persegi panjang. Sedangkan di sini di kepala engklek gunung ini membentuk garis lengkung yang membentuk setengah lingkaran. Untuk di engklek Shikidoka ini, kita bisa lihat ini semuanya garis lurus yang membentuk persegi. Sedangkan engklek baling-baling ini ada garis lurus yang membentuk persegi, dan garis lurus yang membentuk segitiga, serta garis lurus lagi di sini membentuk persegi. Konsep yang kedua adalah bangun datar. Kita balik lagi di engklek gunung. Engklek gunung di sini, kita bisa lihat bahwa ada persegi. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita bisa lihat ada 4 persegi. Lalu persegi panjang. Ada 1, 2, 3, 4. Dan setengah lingkaran. Jadi kita melihat dari gambar ini, kita bisa melihat bahwasanya bisa mencari luas dan keliling dari bangun datar ini. Untuk persegi, luasnya kita bisa mengalihkan sisi kali sisi, sisi kali sisi, dan kelilingnya kita menambahkan 4 sisinya ini. Sedangkan di persegi panjang, kita mendapatkan luas dari persegi panjang ini dengan cara panjang kali lebar. Serta kelilingnya kita bisa mendapatkan keliling dari segi panjang ini, yaitu menambahkan 4 sisinya. Dan ada setengah lingkaran. Untuk setengah lingkaran ini, kita bisa mencari luas dengan cara setengah R kuadrat, di mana R-nya itu jari-jari lingkaran itu sendiri. Untuk keliling setengah lingkaran ini, kita mengalihkan setengah kali pi D, di mana D-nya itu diameter dari lingkaran tersebut. Tadi, dari konsep bangun datar, kita mendapatkan 4 buah persegi, 4 buah persegi panjang, dan setengah lingkaran. Untuk engklek Shikidoka,
kita bisa melihat bahwa di engklek sekidoka ini hanya mempunyai 7 buah persegi. Jadinya kita bisa melihat luas dari persegi ini yaitu sisi kali sisi, serta kelilingnya yaitu menambahkan ke 4 sisinya. Selanjutnya ada engklek baling-baling. Kita bisa melihat di engklek baling-baling ini ada 7 buah persegi dan satu buah segitiga. Jadinya kalau kita mau mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi, untuk kelilingnya, yaitu menambahkan 4 sisinya. Ini ada segitiga. Kalau kita mau mencari luas segitiga, kita mengkalikan setengah alas kali tinggi. Sedangkan untuk kelilingnya, kita menjumlahkan ketiga sisi ini. Ketiga, konsep kesebangunan. Kita lihat di engklek gunung. Di engklek gunung ini kan kita bisa lihat ada 4 persegi. Dan besarnya sama besar. J-nya dari 4 persegi ini adalah sebangun. Serta segi panjang ini, ada 4 persegi panjang ini, besarnya sama. Maka dari keempat persegi panjang ini, yaitu sebangun. Karena setengah lingkaran ini tidak ada temannya atau hanya sendiri, jadinya setengah lingkaran ini tidak merupakan sebangun. Selanjutnya di engklek segidoka, ini kan ada 7 buah persegi yang besarnya sama. Jadinya ini semua itu adalah sebangun. Di engklek baling-baling, kita bisa lihat ada 7 buah persegi dan 1 buah segitiga. Karena 1 buah segitiga itu tidak mempunyai pasangan, maka tidak sebangun dengan apapun. Sedangkan 7 buah ini, persegi ini, kita bisa lihat berarti mereka adalah sama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaitan permainan engklek dalam matematika yaitu dengan adanya konsep geometri dalam petak-petaknya. Konsep geometri yang dilakukan di antara konsep bangun datar, garis lurus, garis lengkung, dan kesebangunan. Konsep bangun datar yang terdapat dalam peta engklek antara lain persegi, persegi panjang, setengah lingkaran pada engklek gunung. Sedangkan pada engklek Sikidoka itu hanya terdapat bangun datar persegi. Sedangkan engklek baling-baling itu terdiri dari bangun datar persegi dan segitiga. Untuk konsep garis lurus itu terdapat pada ketiga engklek tersebut. Engklek gunung, engklek Sikidoka, dan engklek baling-baling. Sedangkan konsep garis lengkung hanya terdapat pada engklek gunung. Konsep kesebangunan yang terjadi pada engklek gunung antara lain persegi dengan persegi dan persegi panjang dengan persegi panjang. Sedangkan pada engklek Sikidoka, kesebangunan terjadi antara persegi dan persegi. Dan pada engklek baling-baling terjadi pada persegi dan persegi. Konsep-konsep inilah yang nantinya dapat digunakan dalam pembelajaran matematika selayaknya tujuan dari penilaian ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.